Dia beserta suami dan anak-anaknya dengan emosi yang meledak-ledak si Maria ini di pinggir sungai, dan di situ dia menenggelamkan secara sengaja kedua anaknya tersebut, ditenggelamkan ke dalam danau atau sungai tersebut, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, kembali lagi bersama Dewi Sri Channel. Dan kali ini aku bakal membahas seputar hantu-hantu terseram di seluruh dunia, guys. Dimana hantu atau makhluk halus ini merupakan sosok yang sebenarnya dia itu berdampingan dengan kita manusia ya. Hanya saja kita yang tidak bisa melihat secara langsung melalui mata telanjang ya. Tapi mungkin ada sebagian orang yang bisa melihatnya langsung dengan menggunakan mata batin. Meskipun banyak sekali orang di luar sana yang mungkin belum mempercayai atau tidak mempercayai hal-hal seperti itu, tapi kenyataannya adalah bahwa sebenarnya makhluk tersebut memang ada, guys. Karena saya pribadi sudah menyaksikannya secara langsung dengan mata terbuka, guys, bukan mimpi. Jadi guys, sebelum masuk ke videonya, aku bakal ceritain sedikit ke kalian tentang pengalaman aku pribadi melihat sesosok makhluk itu memang ada. Jadi pada suatu malam, waktu itu malam Jumat ya guys. Malam Jumat tepat pada waktu maghrib, dan tiba-tiba di luar jendela itu terdengar suara cekikikan khasnya kuntilanak. Gimana sih? Ya, seperti itulah, bisa kalian bayangin lah guys. Dan tiba-tiba guys, setelah aku buka jendela, dan kebetulan aku waktu itu sama mama ya, aku buka tuh jendela, dan tiba-tiba apa yang aku lihat guys, ini benar-benar kejadian real ya. Ini tuh sekitar berapa tahun yang lalu ya, sekitar waktu aku masih SMP mungkin ya, udah lama banget. Dan aku buka jendela, dan tiba-tiba guys, di belakang rumah aku itu ada pohon tinggi gitu ya. Apa itu yang aku lihat guys? Kalian pasti udah ketebak dong dengan suaranya. Ya, itulah kuntilanak guys. Dia sedang terbang dengan suara cekikikan khasnya, dengan memakai gamis berwarna putih milik dia. Terbang dia ke pohon tersebut guys, dan dari situlah langsung ditutup langsung jendela tersebut. Dan saya pun bersama mama yang waktu itu langsung ketakutan guys. Pas banget itu pas malam Jumat, dan langsung baca doa ya supaya si kuntilanak itu cepat hilang ya. Serem juga kali, meskipun kita nggak lihat tapi dengar suaranya aja serem banget ya. Ini udah dengar suaranya, lihat pula, waduh. Dan itulah seputar pengalaman aku pribadi guys. Ini tuh benar-benar kisah nyata ya, bukan bohongan ataupun mengada-ngada. Karena emang makhluk gaib itu memang real adanya guys. Dan buat kalian semua yang mungkin memang belum percaya hal-hal tersebut, silahkan saja, karena itu hak kalian. Tapi menurut yang sudah melihatnya secara langsung, kalau memang mereka itu ada di sekitar kita, hanya saja kita mungkin tidak bisa melihatnya secara langsung guys. Oke guys, kalau gitu kita langsung aja bahas seputar hantu-hantu terseram di seluruh dunia menurut versinya masing-masing guys. Oke, yang pertama ini ada hantu Hanako yang berasal dari Jepang guys. Jadi Hanako ini berwujud seperti gadis SMA gitu ya, dan dia pun memakai rok berwarna merah dan memakai baju berwarna putih seperti memakai seragam sekolah. Dan si hantu Hanako ini tinggal di dalam sekolahan ya, di dalam area sekolah, dan dalam bajunya tersebut terdapat banyak sekali bercak-bercak merah seperti bercak darah guys. Dan dia pun memiliki rambut yang pendek. Dan konon katanya guys, hantu Hanako ini muncul di balik toilet nomor 3 guys. Di lantai nomor 3 juga, di sekolah yang dia singgahi guys. Dan cerita ini
membuat banyak siswa yang percaya dengan adanya hantu Hanako tersebut. Dan kabarnya guys, si Hanako ini tidak hanya ada di satu sekolah saja guys. Ternyata Hanako ini ada di setiap sekolah guys. Namun ya, tinggalnya dia tetap sama guys, di toilet nomor 3 dan juga di lantai nomor 3. Namun perilaku si Hanako ini di setiap sekolah, menurut rumor yang dikatakan, dia berperilaku berbeda-beda di setiap sekolah tersebut guys. Kabarkan bahwa guys, jika ada salah seorang yang membuka toilet di mana si Hanako ini berada, maka orang tersebut akan bertemu langsung dengan hantu Hanako guys, yang dimana dia berada di atas toilet tersebut. Dan juga dikatakan bahwa hantu Hanako ini bisa menarik si korbannya dan menguncinya bersama dia di toilet tersebut guys. Serem banget. Dan menurut legenda guys, bahwa si Hanako ini semasa hidupnya, dia ini menjadi korban bully karena dia ini selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dan si Hanako ini memutuskan untuk bunuh diri guys, karena dia saking tidak kuatnya selalu dibully ya. Dan dia pun gantung diri tepat di toilet nomor 3 dan di lantai nomor 3 tersebut guys. Makanya kemunculan Hanako ini selalu di dalam toilet nomor 3 dan juga lantai 3 tersebut guys. Dan juga guys, ada rumor lain yang mengatakan bahwa Hanako ini, dia ini merupakan siswi yang terjatuh dari jendela perpustakaan lalu rohnya gentayangan guys. Dan rohnya menetap di toilet tersebut guys. Entah mana yang benar, namun yang jelas guys, mereka mempercayai keberadaan Hanako tersebut. Dan yang kedua guys, di mana ini hantu yang berasal dari Thailand. Dan namanya hantu Maina Prahanong. Mohon maaf ya kalau salah penyebutannya. Nah, lumayan susah juga ya kalau pengucapan dalam bahasa Thailand. Oh, oke guys. Ternyata aku baru ingat nih. Ternyata Maina ini hantu ya dari Thailand yang kita mungkin sering lihat di filmnya ya, yang dimana dia digambarkan sebagai sosok wanita yang cantik, yang memiliki suami seorang tentara ya, kalau nggak salah. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja bahas secara detail ya. Legenda ini bermula ada seorang perempuan yang bernama Nak yang menikah dengan seorang anggota tentara. Ternyata bener guys, ini tuh yang aku ceritain tadi. Jadi kalian juga pasti ada yang udah pernah nonton filmnya, karena serem juga tapi banyak lucunya juga. Jadi kalau kita nonton film ini terhibur juga sih, tapi ada seremnya juga. Jadi pokoknya seru deh. Kalian kalau belum ada yang nonton film tersebut, boleh deh kalian silahkan ditonton filmnya. Dan suaminya itu yang bernama Ma. Dan mereka tinggal di daerah Prakanong, Bangkok. Dan tempat tinggalnya dekat dengan kuil yang bernama Wat Mahabut guys. Dan singkat cerita guys, suaminya harus meninggalkan dia pada saat dia sedang hamil besar, karena suaminya itu ditugaskan negara untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota militer guys. Dan dia itu ninggalin istrinya dalam keadaan istrinya yang sedang hamil besar guys. Namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi guys, dimana dia sembari menanti kepulangan sang suami tercinta, dia meninggal dalam keadaan hamil besar. Dan menurut kepercayaan warga Thailand guys, dimana jika ada seseorang wanita yang meninggal dalam keadaan mengandung, maka arwahnya tidak akan tenang dan bisa mengganggu warga sekitarnya tersebut guys. Dan arwah yang meninggal dalam keadaan hamil disebut sebagai Pitai Hong Tong Klom dalam bahasa Thailand guys. Dan meninggalnya sang istri ini tidak diketahui oleh suaminya Mak tersebut guys. Hingga pada saat suaminya ini pulang sehabis dia bertugas, dia pulang ke rumah dan menemui istrinya tersebut. Nah, yang pada saat itu dalam keadaan baik-baik saja. Dan seakan-akan
tidak terjadi apa-apa guys, dan seakan-akan si istrinya ini masih hidup. Namun suaminya tersebut juga sudah seringkali diperingatkan oleh tetangga-tetangganya bahwa ternyata istrinya dan juga anaknya ini sudah meninggal guys. Tapi karena saking cintanya dia kepada istrinya tersebut, dia tidak mempercayai kabar tersebut. Dia tidak mempercayai omongan-omongan orang guys. Dan pada suatu hari, akhirnya Mak ini mulai menyadari ada kejanggalan dengan istrinya tersebut. Dan Mak pun sudah merasa aneh dengan kelakuan istrinya itu guys. Dia mulai menyadari bahwa selama ini dia telah tinggal bersama hantu guys. Dan pada saat itu ada seorang biksu yang membantu Mak untuk memasukkan arwah istrinya tersebut ke dalam kendi dan membuangnya ke sungai agar si arwah tersebut tidak gentayangan kembali guys. Oke guys, di video ketiga ini, dimana ini hantu yang berasal dari Filipina yang bernama hantu Mananggal. Dia digambarkan sebagai sosok wanita yang sangat-sangat menyeramkan, dan dia juga memiliki sayap yang lebar seperti kelelawar guys, dan memiliki mata yang lebar, memiliki gigi bertaring, dan juga memiliki kuku yang panjang dan tajam guys. Dia juga guys bisa memisahkan tubuhnya dari atas ke bawah menjadi dua bagian guys. Dan saat si Mananggal ini terbang, bagian ususnya akan terlihat bergelantungan guys. Dan guys, si Mananggal ini ternyata dapat memangsa ibu hamil yang sedang tidur guys. Dia akan menghisap darah dari ibu hamil tersebut menggunakan lidahnya yang panjang guys. Merinding. Dan bahkan guys, ini yang lebih ngeri, jantung dari si bayi yang ada di dalam perut ibu hamil tersebut bisa dimakan guys oleh si Mananggal tersebut. Dan dia pun guys dapat memangsa pria dengan cara menggodanya supaya si calon korbannya ini mau ikut dengan si Mananggal tersebut guys. Dan saat si pria atau si korban ini terpancing atau mau ikut bersama Mananggal tersebut, dia di situ berubah menjadi sosok yang menyeramkan seperti hantu Mananggal tersebut guys. Dan di situ pun dia langsung memakan isi perut dari korbannya tersebut, langsung dikeluarin. Hati dan juga jantung si korban itu langsung dimakan guys. Dan konon katanya guys, yang bisa menghancurkan si kanibal si Mananggal ini hanya dengan menggunakan garam atau bawang putih yang telah dihancurkan, lalu menaburkannya si bawang dan garam tersebut ke area bagian bawah si Mananggal tersebut guys. Dan setelah ditaburi garam dan bawang putih tersebut, konon dikatakan bahwa tubuh si Mananggal ini tidak dapat bersatu kembali guys. Dan semua tubuhnya akan hancur pada saat matahari terbit. Jadi itulah seputar hantu Mananggal guys. Kita langsung aja ke video selanjutnya ya guys. Nah ini guys, kita akhirnya berjumpa juga dengan hantu khas Indonesia. Oke lah kalau gitu, kalian mungkin ada yang sudah menebak siapakah yang termasuk dalam daftar hantu-hantu terseram di seluruh dunia ini guys. Dia milik kita loh, dia milik kita, milik Indonesia punya loh. Kalian pasti tahu loh, ayo sebutin. Kalian silahkan tebak-tebak siapakah yang masuk dalam daftar hantu-hantu terseram milik kita ini guys. Oke lah, tanpa berpanjang lebar, mungkin kalian sudah mempunyai calon-calon nama. Kita langsung aja sebut. Siapa lagi kalau bukan Pocong. Lah, ini dia hantu kita guys. Aduh, bangga banget kayaknya ya. Bangga banget kita. Akhirnya Indonesia kita masuk ke dalam nominasi hantu terseram guys.
Bangga banget gak sih kalian punya pocong? Aduh. Oke lah, kalau gitu kita langsung aja bahas si pocong ini guys. Dan mungkin kalian semua udah gak asing lagi dengan hantu pocong ini guys. Karena hantu pocong ini memiliki wujud yang seperti bantal guling guys. Dan konon pocong ini dikatakan bahwa dia ini merupakan orang yang sudah meninggal dan arwahnya terperangkap di dalam kain kafan yang telah dikuburkan tersebut guys. Dan juga dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal jiwanya tetap akan menetap di bumi selama 40 hari guys. Dan lebih tepatnya di sekitar keluarga ya, selama 40 hari guys. Namun guys, jika tali kain kafan yang ada di kepala jasad tersebut tidak dibuka, tidak dilepaskan, ketika dia dikuburkan dalam 40 hari, maka mayat tersebut akan keluar dari kubur yang berbentuk seperti asap guys. Yang kelamaan asap itu akan berubah menjadi pocong. Ini benar-benar real, nyata. Jadi mamaku itu pernah punya pengalaman semasa dia kecil. Dia pernah cerita bahwa dia pernah melihat hal tersebut guys. Jadi pada saat itu, pada malam hari ya, dia pernah melihat ada asap gitu, segumpalan asap. Dan asap tersebut dari mulai kecil dia itu tumbuh tinggi dan menyerupai seperti pocong guys. Ternyata ini itu benar adanya ya. Ini tuh real ya, fakta. Karena mama aku pribadi sudah menyaksikannya secara langsung saat dia masih kecil guys. Jadi menurut aku kisah si asap tersebut emang benar adanya guys. Dan guys, pocong yang sebenarnya ini ternyata mukanya ini sama sekali tidak terlihat guys. Jadi berbeda dengan pocong-pocong yang di film. Terkadang dia dengan sengaja menampakkan wujud mukanya tersebut agar kita tak merasa ketakutan dengan wajah seramnya tersebut. Tapi ternyata kenyataannya pocong ini tidak menampakkan wujud wajahnya tersebut guys. Itu semua karena ikatan tali kain kafan yang belum dibuka guys. Dan jika kalian melihat pocong dengan menampakkan wajahnya, kemungkinan itu merupakan iblis yang menyerupai seperti pocong guys. Dan si iblis ini melebih-lebihkan penampilan wajahnya agar lebih terlihat seram guys. Jadi si iblis ini berusaha memfitnah si pocong guys. Ada masalah pribadi aku rasa itu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dan sebenarnya guys, kita ini sebagai manusia tidak perlu takut kepada hal-hal seperti itu ya. Karena kita itu lebih sempurna dibandingkan mereka guys. Kita itu makhluk diciptakan Allah yang sangat sempurna dibandingkan mereka semua ya. Kita itu justru harus bisa melawan, harus berani dalam menghadapi iblis-iblis tersebut. Malah sekarang guys, iblis yang sebenarnya itu ternyata bukanlah mereka, melainkan iblis yang sebenarnya itu adalah manusia itu sendiri guys. Karena sekarang banyak sekali orang yang mempunyai kelakuan melebihi iblis mungkin ya. Dan iblis pun mungkin merasa takut gitu, merasa takut dengan kelakuan manusianya sendiri. Jadi kita harus berperilaku layaknya sebagai manusia yang takut akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita harus menjauhkan diri dari sifat-sifat atau kelakuan seperti layaknya seorang iblis atau setan ya. Kita harus membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari kelakuan-kelakuan menyerupai iblis tersebut. Dan oke guys, kita lanjut aja ke video selanjutnya. Oke guys, di hantu nomor 5 ini sekaligus yang terakhir kita akan membahas hantu yang berasal dari Amerika Latin yang bernama hantu La Llorona. La Llorona memiliki arti hantu menangis.
yang kerap sekali menangis di pinggir danau, guys. Dan di situ dia sedang mencari anaknya. Dan menurut kabar beberapa orang yang pernah melihat sendiri La Llorona ini, dia seringkali menampakkan wujudnya di depan orang yang sedang melintas di area danau tersebut, guys. Dan itu semua dilakukan untuk membalaskan dendam si La Llorona tersebut. Dan La Llorona ini menggunakan gaun panjang, memiliki tatapan mata yang kosong, dan juga memiliki kuku-kuku yang sangat panjang dan menyeramkan, guys. Dan dia siap untuk menerkam korbannya. Menerkam korbannya. Dan awal mula dari kisah La Llorona ini, guys, bermula ada seorang wanita yang bernama Maria, sudah memiliki suami dan juga sudah memiliki 2 orang anak. Dan keluarganya ini terlihat sangat normal, seperti keluarga pada umumnya. Dan mereka pun terlihat seperti layaknya keluarga yang bahagia, guys. Namun, lambat laun, suaminya ini mulai menunjukkan sifat-sifat yang membuat si La Llorona ini merasa sedih. Dan si suaminya ini mulai jarang pulang tepat pada waktunya, guys. Dan ternyata si suaminya ini, ternyata dia itu selingkuh. Dan akhirnya Maria pun mulai membenci si suaminya tersebut karena dia merasa telah dikhianati oleh suaminya tersebut. Dan kemudian pada saat sore hari, dia beserta suami dan anak-anaknya dengan emosi yang meledak-ledak, si Maria ini berada di pinggir sungai. Dan di situ dia menenggelamkan secara sengaja kedua anaknya tersebut, ditenggelamkan ke dalam danau atau sungai tersebut, guys. Karena si La Llorona ini merasa benci ketika dia melihat anak-anaknya tersebut karena dia mengingat akan perlakuan suaminya kepada dirinya, guys. Namun setelah melakukan hal tersebut, si La Llorona ini merasa sangat menyesali perbuatannya, guys, karena dia telah membunuh anak kandungnya sendiri. Dan akhirnya dia pun dengan rasa penyesalan yang ada dalam dirinya, dia menenggelamkan dirinya sendiri di dalam danau tersebut, guys. Bergentayangan menjadi sesosok makhluk yang sangat menyeramkan, yaitu hantu La Llorona, guys. Dan itulah seputar cerita dari kisah kehidupan hantu La Llorona tersebut. Dan ternyata tidak hanya mengganggu orang-orang yang dewasa saja, guys. Ternyata hantu La Llorona ini juga mengganggu, menculik, atau membunuh anak-anak kecil yang dia rasa mirip dengan anak-anaknya tersebut. Lalu anak tersebut dibunuh. Dan menurut rumor yang beredar, bahwa jika ada seseorang yang mendengar atau bertemu dengan Maria tersebut, maka dikatakan bahwa orang tersebut akan meninggal tidak lama setelah dia mendengar atau melihat Maria itu secara langsung, guys. Serem banget ini, sumpah. Oke, guys, itulah 5 sosok hantu-hantu yang paling menyeramkan, guys. Dan gimana menurut kalian, guys? Menurut kalian hantu dari negara mana yang menurut kalian pantas memenangkan sebagai hantu terseram, guys? Oke, silahkan komen di bawah ya. Oke, guys, sekian video dari aku kali ini, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.